Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak maaf bisa minta waktunya sebentar. Siap. Ya Pak. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari CGP calon guru penggerak untuk mewawancarai Bapak sehubungan tugas dalam modul 3.1 mengenai dilema etika Pak. Ya, siap. Sebelumnya terima kasih ya Pak atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini, selama dalam Bapak menjabat di sekolah ini, apakah Bapak pernah mengalami sebuah dilema etika mengenai sebuah kasus yang berhubungan dengan guru ataupun mungkin dengan siswa, Pak? Ya. Kalau begitu, boleh kami tahu itu kasus apa, Pak, mengenai dilema etika tersebut? Ya, terima kasih Bu. Kita tahu bahwa dilema etika itu sebetulnya untuk seorang pemimpin itu mengambil suatu kebijakan antara benar dan salah. Antara benar dan salah. Nah, ketika kita mengambil suatu kebijakan dalam suatu kasus, baik itu pendidik maupun siswa, itu ada hal yang betul-betul bertentangan dengan nurani, dimana ketika kita ngambil kebijakan bahwa itu adalah salah untuk benar, ya. Karena apa? Kenapa dikatakan salah untuk benar? Misalnya ada kebohongan, ketidakjujuran di dalam hati seorang pendidik, di mana dalam suatu momen tertentu dia bohong, ya, dalam kasus misalkan pembohongan yang dia ukir dalam suatu pekerjaannya. Contoh yang paling kita bertentangan dengan nurani seorang pemimpin, misalnya ketika guru itu menyatakan bahwa dia sanggup untuk melaksanakan tugas dari A sampai Z dengan administrasi yang begitu lengkap dan sebagainya. Nah, karena dia ingin Langsung disambung. Langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam mengatasi dilema etika tersebut, Pak? ya, langkah-langkah yang ditempuh oleh kepala sekolah atau pimpinan sekolah, baik itu untuk menangani seorang pendidik maupun siswa, ini ada beberapa yang sangat penting sekali langkah yang ditempuh. Pertama adalah dengan pendekatan dulu, kemudian langkah yang kedua adalah merupakan bagaimana, ya, kesiapan seorang pendidik itu untuk menentukan atau mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh beliaunya. Yang ketiga, apa yang mungkin harus dilakukan pada saat, ya, langkah yang ditempuh oleh pemimpin atau kepala sekolah dalam menentukan, ya, nilai-nilai kebijakan ini, yaitu yang paling penting itu yang ketiga tadi, yang seperti kita mengenal, ya, mengenal pribadi sosok pendidik itu sendiri. Apakah dia misalkan merupakan ilmu yang diterapkan di dalam kegiatan prospek yang dilakukan pendidik itu bisa masuk akal atau tidak, gitu kan. Ini yang perlu kita hadapi. Nah, langkah itu, ya, langkah yang ketiga itu yang perlu kita teladani atau yang kita perhatikan, yaitu untuk menentukan bagaimana jiwa seseorang dari pendidik itu sendiri. Lain halnya dengan siswa, ya kan. Nah, kalau misalkan kita menangani seorang siswa, langkah-langkah yang ditempuh itu banyak yang harus ditempuh, ya. Yang pendekatan melalui BP, melalui wali kelas, melalui kurikulum dan sebagainya, itu banyak hal yang ditempuh, ya, untuk siswa, sehingga bisa berakhir dengan memutuskan sesuatu hal dari kebijakan kepala sekolah itu sendiri.
selanjutnya, apakah Bapak mengalami tantangan? Apa yang Bapak alami tantangan dalam memutuskan suatu permasalahan ini? Banyak hal tantangan. Contoh misalkan untuk guru sendiri, tantangan yang dihadapi itu ketika kita memutuskan kebijakan dengan tidak merasa puas terhadap guru itu, otomatis guru itu tidak enak. Otomatis guru tersebut atau pendidik tersebut tidak merasakan ya bahwa apa yang dilakukan kebijakan oleh pimpinan sekolah itu adalah tidak memuaskan. Itu satu. Hal yang paling fatal untuk ketika kita memberi kebijakan, tantangan yang hadapi adalah siswa misalnya. Ketika kita memutuskan kebijakan bahwa siswa itu, contoh misalkan adalah seorang anak tokoh, misalkan anak siswa itu selalu berulang-ulang tidak masuk sekolah atau misalkan tidak melanggar tertib sekolah, sehingga kita mengambil kebijakan dari usulan-usulan beberapa rekan guru yang lain, sehingga kita harus memutuskan padahal dia anak seorang tokoh. Nah, sehingga ketika kita memutuskan A, nah maka apa efeknya yang terjadi di lingkungan masyarakat? Itu muncul secara sosial pribadi. Ya, sosial pribadi timbul di masyarakat. Ya, menjauhkan diri atau kita misalkan dianggap tidak bijaksana, kemudian kita dianggap juga bertentangan dengan etika pendidik, gitu kan. Banyak hal yang timbul, namun kita sudah memutuskan hal itu ya atas kesepakatan kita. Nah, itu yang paling dilema itu. Ya. Dalam pengambilan keputusan, Bapak dibantu oleh siapa saja? Kalau kita memutuskan sesuatu untuk siswa, jelas ini banyak yang kita pertimbangkan, mulai dari wali kelas untuk siswa, Ya. dari BP, dari kurikulum. Nah, ini masukan-masukan dari guru bidang studi juga kita input juga. Nah, sehingga dari hasil informasi-informasi yang diterapkan oleh beberapa tadi informan, bahwa itulah hasil yang terbaik. Nah, baru kita pertimbangkan. Setelah kita pertimbangkan, baru kita memutuskan. Nah, itu hasilnya antara A atau B, antara merah atau putih. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Di awal sudah saya katakan, ketika ada seorang mengajukan berkas untuk kenaikan golongan atau kenaikan gaji berkala misalnya, nah saat itu durasi waktu yang dipinta oleh pihak dinas itu waktunya hanya mepet gitu kan. Nah, dari durasi waktu hanya 1 hari 2 hari ini, maka kita tidak menjadwalkan secara khusus. Tidak menjadwalkan secara khusus bahwa ketika setelah beres administrasi baru kita datangi, tidak ya. Justru saya tadi katakan bahwa inilah kebijakan yang hakiki itu ya, yang penuh dengan pertimbangan. Maka mengamanatkan pada pendidik itu bahwa ketika setelah ditandatangani, saya minta laporan administrasi sekitar 2 minggu, tidak pada saat itu, sehingga kegiatan pendidik itu untuk misalkan mengajukan itu lancar dan administrasi juga ditempuh gitu. Kembali ke kasus pertama ya Pak, yang Bapak sampaikan mengenai kasus dilema etika tadi, tentang guru yang sedang mengajukan kenaikan pangkat, tetapi Bapak di situ mengalami dilema. Nah, apakah ada penjadwalan khusus secara pribadi dari Bapak dalam pengambilan keputusan? Saya ngambil keputusannya nanti saja ketika sudah memberikan efek kepada guru tersebut atau bagaimana Pak? Apakah ada waktu khusus penjadwalan atau tata kala lah buat Bapak atau deadline lah gitu untuk guru tersebut? Oke, terima kasih. Di awal sudah saya katakan, ketika ada seorang mengajukan berkas untuk kenaikan golongan atau kenaikan gaji berkala misalnya, nah saat itu durasi waktu yang dipinta oleh pihak dinas itu waktunya hanya mepet gitu kan. Nah, dari durasi waktu hanya 1 hari 2 hari ini, maka kita tidak menjadwalkan secara khusus.
tidak menjarukan secara khusus bahwa ketika setelah beres administrasi baru kita tangani, tidak ya. Justru saya tadi katakan bahwa inilah kebijakan yang hakiki itu ya, yang penuh dengan pertimbangan. Maka mengamanatkan pada pendidik itu bahwa ketika setelah ditandatangani, saya minta laporan administrasi sekitar 2 minggu, tidak pada saat itu, sehingga kegiatan pendidik itu untuk misalkan mengajukan itu lancar dan administrasi juga ditempuh gitu. Nah itu mungkin. Terima kasih Bapak. Satu lagi, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus tadi? Pembelajaran apa yang Bapak petik dari kasus tadi? Sangat menjadi hikmah sekali ya. Banyak hal pembelajaran yang diambil dari contoh-contoh kasus tadi, bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan itu harus dipertimbangkan matang-matang. Itu satu ya. Yang kedua, setiap kita melakukan sesuatu hal ya, karena tadi saya katakan dari awal bahwa dilema etika itu adalah menentukan benar dan tidak. Nah maka kita bisa mengambil kesimpulan pembelajaran yang akan datang, kita harus bisa mengkaji bahwa kaidah ini benar, kaidah ini tidak gitu. Nah dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang harus bisa belajar dengan benar, tidak misalkan melaksanakan kegiatan yang tidak benar gitu kan. Jadi antara benar dan tidak benar itu mungkin. Terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan dilema etika ya. Ya. Tentu saja dalam melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin sehari-hari itu akan sering ditemui, dan sudah saya alami sering sekali dihadapkan pada masalah yang memang menjadi dilema etika. Seperti itu ya, sering sekali. Baik. Misalnya, apa langsung ke contoh ya? Oh iya, mangga Ibu, mangga. Jadi iya, berbenturan dengan antara peraturan yang harus ditegakkan, kemudian berbenturan juga dengan rasa keadilan atau kepentingan individu yang memang tidak bisa dihindari. Kegiatan ini nih Seperti misalkan yang baru-baru ini kami alami di sekolah kami, yaitu dengan adanya seorang P3K yang baru diangkat ya, dan kemudian beliau mengikuti PPJ. Bisa dibayangkan bukan, karena kegiatannya itu pada umumnya pada pagi hari, sedangkan berlangsungnya bimbingan atau BIMTEK atau diklat itu secara online di tempat kami yang blank space ya, kadang tidak sinyalnya. Kemanusiaan bagaimana kesempatan yang dia dapatkan dengan susah payah gitu ya, harus kita halangi, itu tidak benar. Jadi di situ dihadapkan pada satu pilihan, satu keputusan yang harus diambil, yaitu kami memutuskan atas dasar masukan dari para wakil, tentunya dari teman-teman juga bahwa yang bersangkutan boleh mengikuti BIMTEK di rumah saja, tetapi dengan catatan ada kompensasi. Artinya kompensasi di sini pelayanan kepada siswa tidak boleh ditinggalkan. Siswa harus tetap belajar dengan walaupun dengan menghadirkan guru pengganti. Artinya kebetulan di sekolah kami ada honorer yang kekurangan jam dalam bahasa Indonesia ya, saat itu bahasa Indonesia. Kebetulan jadilah kami tawarkan kepada kedua belah pihak gitu ya, untuk mengatasi masalah ini, yang honorer menggantikan tugas berada di kelasnya
untuk guru yang bersangkutan dengan penghasilannya kepada menggantikan tidak digaji oleh sekolah, tapi digaji oleh beliau yang berkepentingan untuk itu. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ya, karena beliau dengan tenang bisa mengerjakan tugasnya di rumah, di sekolah pun tetap tidak diabaikan. Seperti itu mungkin ya, matang-matang ya, terutama mendengar masukan dari para wakasek tadi ya, seperti yang saya jelaskan, kemudian menganalisis, meneliti apakah kiranya kalau mengikuti di sekolah atau idealnya di kelas sambil mengajar, sambil bimtek, apakah bisa atau tidak? Seperti itu. Jawabannya sudah jelas, tidak bisa. Karena wifi di sekolah kami hanya satu, yaitu yang selingkup ruang guru ya, dan tidak bisa mengakomodir semua ruangan kelas gitu ya. Kemudian sinyalnya juga ketika hujan hilang, ketika mati lampu hilang, seperti itu ya. Jadi resikonya sangat besar bagi guru kami tersebut untuk ketinggalan dalam PPG. Pertimbangannya PPG itu luar biasa ya, kesempatannya itu jarang datang 2 kali begitu, karena diperolehnya dengan susah payah. Iya. Gitu ya. Jadi tadi langkahnya menganalisis, mengkaji kemungkinan yang lebih baik yang mana, seperti itu. Dan pertimbangan ya, di samping kita itu ada wakil-wakil, ada bidang-bidang urusan. Tentunya di sini kita harus melibatkan wakil kepala sekolah yang berkenaan dengan pembelajaran atau kurikulum ya, seperti itu. Itu orang yang sangat penting dalam memberikan pertimbangan. Juga tidak lepas dari saran dari guru-guru yang lain. Oh, si bapak kamu yang pantas, si bapak ini yang pantas, seperti itu ya. Kita juga mempertimbangkan kompetensi, latar belakang, juga keilmuannya, pengalamannya juga, seperti itu mungkin ya. Yang paling berperan dalam hal ini adalah seperti itu. Yeah. Keputusan itu yang bisa dijadikan pembelajaran, ternyata ya keputusan kita itu tidak salah. Keputusan itu tepat seandainya memang dalam kondisi yang tepat juga, sesuai solusinya itu sangat solutif, memikirkan beberapa pihak. Dalam hal ini 2 pihak ya, pihak anak didik juga pihak guru yang bersangkutan. Jadi mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Puas Ibu. Ya. Ya, barangkali dari Bu Ida ataupun Bu Windy mau menambahkan dengan penguatan pertanyaan, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, ada yang terlewat atau hal-hal yang belum tersampaikan oleh Ibu narasumber kita. Dipersilahkan Ibu Ida atau Bu Ibu Windy. Iya. Boleh Bu bertanya? Ya. Silakan Bu. Hal ini ya. Yang penting siswa tidak terabaikan, seperti itu. Yang penting pelayanan kepada siswa tetap terpenuhi. Ya. Kemudian hal-hal yang lainnya juga kan harus ada orang yang terlibat juga untuk menggantikan perannya. Dan sudah Ibu cari ke sekolah lain nggak ada yang siap saat itu. Tapi kebetulan di sekolah sendiri, walaupun dia basicnya guru bahasa Inggris, tapi bisa ya mengajar bahasa Indonesia. Dan tentu saja keterlibatan saya sebagai pemimpin juga ikut mengajar loh, satu kelas untuk bahasa di situ. Jadi hal-halnya itu ya melibatkan orang-orang yang akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan juga tentu saja membuat komitmen bersama ya, antara si yang berkepentingan dengan guru yang mengganggu. Seperti itu mungkin ya. Paling hanya awalnya saya melihat guru itu berusaha untuk hadir di sekolah, untuk hadir di kelas, bolak-balik antara kantor dan kelas, seperti itu. Karena dia sedang online di sekolah, kemudian di kelas ada jam, dia bolak-balik seperti itu ya.
dan saya lihat tidak efektif kan seperti itu. Artinya tidak efektif bagi keduanya. Usahanya dia mengikuti BIMTEK tidak akan efektif, juga ke anak-anak tidak terlayani dengan baik seperti itu ya. Saat itu juga saya langsung memberikan memberikan penawaran ya. Kemudian juga langsung dengan Wakasektor saat itu meminta pertimbangan seandainya begini. Itu solusinya tadi. Seandainya si Bapak Anu menggantikan tugas beliau yang honorer itu, bagaimana? Seperti itu ya. Itu tidak memerlukan waktu lama ya, dalam 1-2 hari tidak. Yang langsung gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena memang harus secepatnya kan, tidak bisa kita biarkan berlalu-lalu. Keputusan itu yang bisa dijadikan pembelajaran, ternyata ya keputusan kita itu tidak salah. Keputusan itu tepat seandainya memang dalam kondisi yang tepat juga, sesuai solusinya itu sangat solutif, memikirkan beberapa pihak. Dalam hal ini 2 pihak ya, pihak anak didik juga pihak guru yang bersangkutan. Jadi mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Jangan Ibu. puas ya, Ya. Ya, barangkali dari Bu Ida ataupun Bu Windy mau menambahkan dengan penguatan pertanyaan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, ada yang terlewat atau hal-hal yang belum tersampaikan oleh Ibu narasumber kita. Dipersilahkan Ibu Ida atau Bu Ibu Windy. Iya. Boleh Bu bertanya? Ya. Silakan Bu. Bukan sebuah pengambilan keputusan yang menurut Ibu mungkin bisa menjadi solusi yang terbaik, itu apa yang Ibu rasakan gitu Bu, setelah merasa bahwa itu sudah berhasil mengambil sebuah keputusan dan menurut Ibu itu keputusan yang bijaksana gitu Bu. Ya, betul. Iya, belum saya merasakan bahwa keputusan itu tepat saya ambil ya. Walaupun guru pengganti itu tidak akan seperti guru aslinya ya, walaupun karena memang backgroundnya juga bukan keilmuannya nggak pas juga, tetapi beliau pengalaman dalam mengajar mata pelajaran tersebut. Jadi saya merasa keputusan saya tepat karena keberpihakan kepada siswa, melihat siswa tetap terlayani, itu yang menjadikan saya puas begitu ya terhadap keputusan yang saya ambil.